الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. Amma ba'du. Taib, mungkin sebelum dimulai, Fal Ihsan, setirahnya agak merapat aja, nggak apa-apa. Fadhal. Agak ke tengah nggak apa-apa, insyaallah. Nah, yang mau belajar, Fadhal ikut bergabung, insyaallah, Pak. Para hadirin, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah. Yang pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesempatan untuk bisa bersama-sama duduk di majelis ilmu, yang tentunya ini merupakan keutamaan yang besar yang Allah berikan kepada kita. Di antara keutamaan tersebut, sebagaimana hadis yang ma'ruf, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira yang merupakan ini keutamaan kita duduk. Ketika Rasulullah katakan, tidaklah berkumpul suatu kaum dari salah satu dari rumah-rumahnya Allah, yang mana mereka membaca Al-Quran dan mereka mempelajarinya. Apa keutamaan yang akan kita dapatkan? Illa nazalat alaihimus sakinah. Allah akan turunkan kepada kita ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Akan diliputi dengan rahmatnya Allah. Wa haffathumul malaikah. Dan para malaikat akan mengelilingi kita. Jadi sekarang kita duduk di majelis ilmu yang kita mempelajari Al-Quran, ya, maka para malaikat mengelilingi kita. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyebut nama kita yang hadir di majelis ilmu di hadapan para malaikat yang mulia. Maka ini merupakan keutamaan yang besar yang Allah karuniakan kepada kita, insyaallah ta'ala, ketika kita berada di majelis ilmu yang merupakan taman dari taman-taman surga. Sebagaimana Rasulullah katakan, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Jika kalian melewati salah satu dari taman-tamannya surga, maka bergembiralah, bergabunglah. Dikatakan yaitu diantaranya adalah majelis-majelis ilmu. Maka para hadirin, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, insyaallah ta'ala ini adalah pertemuan perdana kita sebagaimana judulnya, yaitu kita akan belajar yang kami berikan judul kitabnya yaitu Riyadhatul Lisan, yaitu fasihkan huruf hijaiyah. Dan tentunya insyaallah ini pembelajaran yang panjang, insyaallah. Semoga Allah berikan kemudahan untuk kita semua. Yaitu kita akan mengkaji insyaallah dan mengaji. Bedanya kalau keilmuan yang lain
Seperti kita misal belajar aqidah, fiqih, itu hanya bentuknya adalah kajian. Nah, maka insya Allah di antara bentuk keistimewaan yang akan kita tambahkan di pembelajaran kita insya Allah pada kitab Riyadhatul Lisan, kita adakan insya Allah mengkaji dan mengaji insya Allah. Mengkajinya apa? Yang kita kaji adalah tentunya rukun-rukun dari ilmu tajwid. Karena tajwid memiliki rukun yang insya Allah nanti akan kita jelaskan. Jadi pertemuan muqaddimah ini kita sedikit pengenalan ya tentang apa itu tajwid dan apa keutamaan mempelajari ilmu tajwid dan urgensinya ilmu tajwid, dan kita juga akan jelaskan rukun dari ilmu tajwid. Mungkin sebagian dari kita sudah lama ngaji, tapi pertanyaannya kenapa sampai sekarang bacaan saya nggak bagus-bagus gitu ya? Kenapa tajwid saya kok belum sempurna? Atau keilmuannya masih comot-comot misalnya? Maka insya Allah dengan adanya majelis ini, harapannya kita bagi yang pemula bisa mengkaji dari awal. Ya insya Allah kita akan mengkaji dari dasar ilmu tajwid. Ya, dan juga insya Allah akan kita lanjutkan sampai mudah-mudahan kita bisa mengkaji dari matan al-muqaddimah, yaitu yang berkaitan dengan teori tajwid yang dikarang oleh seorang ulama besar di bidang Al-Quran, yaitu Imam Ibnul Jazari rahimahullah. Maka sebagaimana yang kita sampaikan, kajian ini panjang. Ya, jadi kita mulai dari buku pertama yang alhamdulillah kami berikan judul dengan kitab Riyadhatul Lisan, yang berisikan inti atau pangkal dari ilmu tajwid, yaitu mempelajari makharijul huruf dan sifatul huruf. Ini intinya atau pangkal asasnya ilmu tajwid. Seseorang yang ingin fasih di dalam membaca Al-Quran, yang harus dia lalui yaitu dia harus mempelajari makharijul huruf dan sifatul huruf. Yang kemudian insya Allah kalau sudah tuntas buku yang pertama, kita akan masuk pada buku yang kedua. Jadi insya Allah kurikulumnya sudah lengkap insya Allah, bukunya juga sudah siap, cuman masih belum ada untuk sekarang karena masih dipercetakan. Insya Allah setelah kita masuk atau menyelesaikan kitab yang pertama, jilid yang pertama, kita masuk ke jilid yang kedua, yaitu pembahasan tentang Al-Mawsu'ah fi Riwayati Hafiz, yaitu ensiklopedia riwayat Hafiz. Soalnya yang kita baca dan yang mayoritas kaum muslimin dunia yang mereka pakai adalah riwayat Hafiz. Salah satu contohnya kita misalnya membaca surah Al-Fatihah dengan Maliki Yaumiddin, bukan Maliki Yaumiddin. Atau misalnya mungkin sebagian pernah mempelajari bahwa misalnya mad jaiz itu panjangnya 4 harakat dan 5, tapi ternyata ada yang 2 harakat misalnya. Nah, maka yang berkaitan dengan riwayat Hafiz akan kita kaji insyaallah setelah kita menyelesaikan jilid pertama, dan nanti insyaallah ada sanadisasi surah Al-Fatihah. Jadi ada sanadnya insyaallah untuk surah Al-Fatihah. Kemudian setelah masuk jilid yang kedua, kita masuk jilid yang ketiga. Ini insyaallah berurutan. Jadi enggak comot-comot insyaallah. Yaitu kita masuk kepada syarah dari matan Tuhfatil Atfal. Dan ini sudah dikaji di beberapa pondok-pondok pesantren Al-Quran. Maka yang kita ini tinggal bukan di pesantren pun insya Allah, secara khusus buat para muallim, buat para guru-guru Quran, TPA, ini penting untuk kita pelajari bersama. Untuk meningkatkan keilmuan kita insya Allah. Karena nyatanya sekarang banyak pengajar Al-Quran sebatas hanya relawan.
tapi dia tidak ilmuwan, hanya membantu saja, menghabiskan waktunya, tapi tidak mau menjadi ilmuwan, maka seorang muallim dituntut harus menjadi ilmuwan. Di sisi lain ini penting, begitu juga buat para lelaki yang menjadi imam-imam salat. Ya, penting untuk membahas masalah tajwid ini. Ini jilid yang ketiga. Jadi kita akan mengkaji syarah dari matan Tuhfatul Atfal. Jilid yang keempat, kita akan masuk insyaallah di dalam mengkaji syarah Hidayatus Sibyan fi Tajwidil Quran. Ini salah satu matan yang tertua yang lebih fenomenal sebelum matan Tuhfah sebenarnya. Yang kalau kita lihat buku teori tajwid umumnya yang klasik untuk negeri kita ini, atau mungkin dulu kita pernah belajar di waktu kecil, maka isinya yang kita pelajari sama persis dengan matan Hidayatus Sibyan. Karena nanti ada sejarahnya bahwa Syekh Sa'id ibn Sa'ad Al-Yamani Al-Hadrami rahimahullah, beliau pernah sampai ke Indonesia untuk mendakwahkan Quran ini. Sehingga matan ini sebenarnya perlu kita kaji, ya. Karena kita tinggal di negeri kita ini yang mayoritas menggunakan matan ini di dalam teori tajwidnya. Maka kita ini nggak pernah kenal namanya sifat huruf kecuali qalqalah sama tafkhim. Yang itu rupanya memang hanya ada di matan Hidayatus Sibyan. Nggak ada di Tuhfah, nggak ada di Jazari. Ya. Maka insyaallah kita akan masuk itu pada jilid yang keempat. Yang terakhir insyaallah mudah-mudahan jilid yang kelimanya kita akan mengkaji syarah dari matan Al-Muqaddimah Al-Jazariyah. Kita akan mensyarah matan Jazari yang merupakan Imamul Hufadh wa Hujjatil Qurra wa Umdatul Muqri'in, yaitu imamnya para hufadzul Quran dan hujjahnya para ulama Al-Quran dan sandarannya, rujukannya ulama Al-Quran, yaitu Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Maka ini pembelajaran yang panjang, harapannya insyaallah kita selang-seling, ya. Jadi pertemuan yang ganjil kita akan pakai untuk teorinya. Pertemuan yang genap insyaallah, pertemuan yang kedua, yang keempat, yang keenam, kita akan mengkaji atau mengaji bersama insyaallah, yaitu belajar tahsin. Apa yang sudah kita pelajari dari teori kita perkuat dengan adanya tahsin jama'i, tahsin bersama insyaallah. Nah, maka biar keilmuan kita khususnya di dalam ilmu tajwid seimbang, bukan hanya tahu teorinya tapi juga tahu bagaimana kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Karena inilah inti dari Al-Quran, diambil dengan mutalaqqan 'anil a'immah, diambil dengan bertalaqi dari para ulama. Maka insyaallah para hadirin, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, kita masuk dalam Al-Muqaddimah fi ilmi tajwid, yaitu Muqaddimah ilmu tajwid, ya. Maka yang harus kita ketahui pertama ketika kita ingin mempelajari ilmu tajwid, apa itu tajwid? Karena Al-Imam Ibnul Jazari mengatakan, "Idza aradta an ta'rifa syarafal ilmi fanzur ila samaratihi." Kalau engkau ingin mengetahui kedudukan atau keistimewaan suatu ilmu, maka lihatlah buah dari kita mempelajarinya. Oleh karenanya kita harus tahu nih, apa itu tajwid dan kenapa kita perlu mempelajari ilmu tajwid. Karena setiap muslim sudah dipastikan kita pasti baca Quran. Kita semua baca Quran, ya. Oleh karenanya tajwid menurut bahasa berasal dari kata jawwada yujawwidu tajwidan.
Jawwada yujawwidu tajwidan. Atau kesamaan katanya dari kata hassana yuhassinu tahsinan, yang berarti memperindah atau memperbagus. Ini menurut bahasa. Insyaallah pertemuan berikutnya kita pakai proyektor insyaallah. Kemudian menurut istilahnya para ulama tajwid, bahwa tajwid adalah ikhraju kulli harfin min makhrajihi wa i'ta'uhu haqqahu wa mustahaqqahu minas sifat. Bahwa tajwid menurut istilah ulama tajwid yaitu mengucapkan setiap huruf dari makhrajnya serta memberikan hak dan mustahak dari sifat-sifatnya. Ana ulang sekali lagi, bahwa tajwid adalah mengeluarkan setiap huruf dari tempatnya, dari makhrajnya, serta memberikan hak dan mustahak dari sifat-sifatnya. Nah, kita perlu meluruskan dulu para ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah. Mungkin selama ini kita memahami bahwa tajwid itu ya hukum izhar, idgham misalnya, atau misalnya mat, itulah yang kita bilang tajwid, ya kan? Ini bagian dari teori tajwid, tapi tajwid menurut definisi para ulama yaitu kita mengeluarkan setiap huruf dari tempatnya. Ini yang pertama. Ketika kita mengeluarkan huruf dari tempatnya, misalnya di mana huruf so, huruf so, ro, bo, atau za, ta. Nah, ketika kita sudah tahu tempatnya, ya kemudian memberikan hak dan mustahak dari sifat-sifatnya. Hak huruf itu adalah sifat yang tidak boleh dilepaskan dari huruf tersebut. Jadi hakul huruf adalah sifat-sifat yang senantiasa melekat pada huruf tersebut. Seperti misalnya kalau kita bilang huruf so. Huruf so dimanapun letaknya dia tetap harus ada namanya sifat isti'la, yaitu sifat tebal. Jadi nggak boleh misalnya pada saat kasrah as-sirata misalnya, akhirnya karena dia kasrah kita tipiskan menjadi as-sirata. Nggak boleh. Karena hak dari huruf shad adalah harus ditebalkan. Walaupun misalnya dia dalam keadaan sukun misalnya, asnama, nggak boleh kita rubah menjadi sin, asnama, tapi harus tetap asnama, harus tetap kita tebalkan. Kenapa? Karena hak huruf shad harus kita tebalkan. Nah, ini yang disebut dengan hak huruf. Adapun mustahakul huruf atau mustahakul harf, yaitu sifat yang terkadang ada dan tidak pada huruf tersebut. Mustahak huruf adalah sifat yang terkadang ada dan tidak ada pada huruf tersebut. Di antaranya adalah ikhfa. Ikhfa itu ternyata bukan hanya hukum, dia juga sifat yang disebut dengan mustahak. Kenapa? Karena mustahak ini muncul karena sebab. Sebagai contoh, misal kalau kita baca alladzina
يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما razaqnahum Kenapa kita baca yunfiqun bukan yunfiqun? Kenapa? Karena sebabnya ada nun sukun bertemu dengan huruf fa. Akhirnya terjadilah ikhfa. Maka perubahan ini disebut dengan mustahaqqul harf. Jadi dia terkadang muncul, kadang enggak. Atau misal kita baca wa minan nasi may, ada apa? Ada idgham. Harusnya kita baca man yaqulu, tapi menjadi may yaqulu. Kenapa? Sebabnya ada nun sukun bertemu dengan ya, sehingga dia dihukumi apa? Dihukumi idgham bi gunnah. Nah, ini disebut dengan mustahaqqul harf. Jelas insyaallah. Puas kalian asatidzah insyaallah. Nah, kemudian kita masuk pada poin yang berikutnya. Ya, kita belum mengkaji kitab Riyadhahnya ya. Jadi kita masih muqaddimah insyaallah. Yaitu peletak dasar ilmu tajwid. Para ulama menyebutkan bahwa peletak dasar dari ilmu tajwid itu ada dua. Yaitu dari segi praktek, yaitu amali atau tatbiqi. Kemudian dari sisi teori. Karena yang sampai kepada kita ilmu tajwid itu dari dua segi ini. Atau dari dua sisi ini. Yaitu dari sisi teorinya, yaitu kita bisa membaca bukunya para ulama, matan-matan tajwid, ya, dan begitu banyak tersebar, ya. Dan amali, yaitu prakteknya, yaitu dengan adanya silsilah sanad yang bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari sisi amali atau dari sisi praktek, yang mengajarkan pertama kali ilmu tajwid ini siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak yang mengatakan demikian, tapi yang paling sahih, yang pertama kali mengajarkannya adalah malaikat Jibril alaihi salam. Sebagaimana hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwa ketika Rasulullah mudarasah kepada Jibril alaihi salam, bahwa bentuk mudarasah itu para ulama menyebutkan yaitu ta'allumu makharijil huruf was sifatil huruf. Jadi bentuk pembelajaran Nabi kepada malaikat Jibril, yaitu bahwa Jibril mengajarkan tentang makharijul huruf dan sifat atau yang berkaitan dengan ilmu tajwid. Ini yang pertama kali mengajarkan. Yang merintis pertama kali adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan ketukar. Nah, yang perintisnya sahih Rasulullah, tapi yang mengajarkan pertama kali Al-Quran adalah malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian Rasulullah memulai merintisnya dengan mengajarkan kepada para sahabat dengan al-musyafahah. Yaitu musyafahah itu langsung tatap muka. Ya. Langsung berhadapan. Langsung. Kemudian para sahabat mewariskan kembali kepada para tabi'in. Kemudian para tabi'ut tabi'in. Kemudian para salafus salih. Dan hingga sampai kepada kita ini dengan silsilah sanad. Sebagaimana para ulama menyebutkan likulli dinin fursan wa fursanun hadzal din sahibul asanid. Setiap agama itu punya penjaga. Dan penjaganya agama ini adalah para pemegang sanad. Dan begitulah sebenarnya Al-Qur'an, metode pembelajarannya adalah dengan talaqi. Yaitu bagaimana kita belajar langsung di depan guru kita, duduk berhadapan. Karena dulu belum ada teori tajwid. Jadi pembelajaran terus berlangsung sampai abad keempat. Abad keempat Hijriyah.
Nah, semenjak abad keempat Hijriah dan kita melihat bagaimana pesatnya perkembangan kaum muslimin, akhirnya banyak orang-orang ajam yang mereka mengeluhkan tentang masalah tajwid ini. Oleh karenanya ada seorang ulama yang bernama Abi Muzahim Al-Khaqani. Abi Muzahim Al-Khaqani. Beliau ini adalah ulama yang wafat pada tahun 325 Hijriah. Masuknya abad keempat. Dari beliau inilah awal pertama kali teori tajwid dituliskan dalam bentuk qasidah, dalam bentuk sebuah syair yang beliau berikan judul Al-Qasidah Al-Khaqaniyah, dan sampai sekarang masih dilestarikan. Jadi sudah terlampau berapa abad ini, ternyata alhamdulillah qasidah tersebut yang berjumlah 50 bait, yang berjumlah 51 bait, ya, berjumlah 51 bait yang menerangkan tentang teori tajwid pertama kali. Ya. Sebagian para ulama ada yang menyebutkan di antaranya adalah Abul Aswad Ad-Du'ali. Di antaranya juga ada yang mengatakan Al-Khalil Ibnu Ahmad. Tapi yang paling kuat bahwa pertama kali yang menuliskan tentang teori tajwid Abi Muzahim, yaitu Musa bin Ubaidillah Al-Khaqani yang wafat pada tahun 325 Hijriah dalam bentuk qasidah, yaitu bentuk syair berjumlah 51 bait. Jadi ini masih dilestarikan, alhamdulillah, sanadnya masih dipelajari. Nah, jadi insya Allah mudah-mudahan setelah kita tuntas ini, kita bisa lanjut ke Manzumah Al-Khaqani ini insya Allah. Nah, ini peletak dasar ilmu tajwid dari dua sisi. Kemudian poin yang berikutnya yang perlu kita sampaikan para ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah, urgensinya kenapa perlunya kita mengkaji atau mempelajari ilmu tajwid. Yang pertama, sebagaimana firman Allah, ini perintah Allah langsung. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surah Al-Muzammil, "Warattilil Qur'ana tartila." Au zid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah olehmu Al-Quran tartila, dengan tartil. Tartil itu maksudnya bukan dengan suara yang indah. Kalau misalnya hanya dengan suara yang indah orang baru boleh baca Quran, maka yang nggak punya suara indah minder jadinya. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjelaskan makna tartil. Tartil itu kata beliau, ini langsung sahabat Ali yang langsung berguru kepada Rasulullah. Beliau mengatakan tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Bahwa tartil itu yang maksud dari firman Allah ini yaitu bagaimana kita membaca setiap hurufnya dengan tajwid dan mengenal kaedah-kaedah waqaf di dalam Al-Quran. Ternyata masalah waqaf, bagaimana kita berhenti di dalam Quran, inilah inti dari tartil. Nah, fenomenanya sekarang banyak kita dari kaum muslimin meninggalkan makna tartil yang sesungguhnya. Pertama, mereka tidak membaca dengan kaidah tajwid yang benar. Ya kan? Yang kedua, mereka tidak mempelajari masalah waqaf dan ibtida. Jadi walaupun nafas kita pendek, kita juga nggak boleh berhenti sembarangan. Nggak boleh kita berhenti seenaknya. Nah, maka inilah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ini adalah perintah. Ini merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, para ulama mufassirin, ya, ana ngambil kesimpulan dari beberapa kitab tafsir bahwa ketika menjelaskan tentang ayat ini,
Maksudnya adalah an naqra'ahu kama anzalahu Allah bi ikhraji kulli harfin min makhrajihi ma'a istifa'i harakatihi al-mu'tabarah ala tahammuli fa innahu yakunu 'aunan lana ala fahmil Qur'an wa tadabburu ma'ani. Jadi kata para ulama mufassir, makna dari ayat ini hendaknya kita membacanya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an dengan mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya dengan menyempurnakan harakatnya yang sudah dikenal oleh para ulama, maka sesungguhnya dengan itu akan membantu kita di dalam memahami Al-Qur'an dan mentadabburi Al-Qur'an. Dengan kita membaca Al-Qur'an dengan tajwid, sebenarnya membantu kita di dalam memahami Al-Quran ini. Dia membantu kita di dalam mentadabburi Al-Quran karena kita tahu waqaf yang tepat di mana. Sehingga itulah maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika Ummu Salamah radhiyallahu anha menafsirkan bacaannya Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan kanat qira'atuhu mufassiran harfan harfan. Ketika Ummu Salamah ditanya bagaimana bacaan Nabi, beliau mengatakan bahwa bacaan Nabi alaihi salatu wassalam menafsirkan satu huruf. Ini menunjukkan bacaan Rasulullah itu jelas. Ya, bukan seperti orang yang kumur-kumur misalnya, atau seperti orang yang sedang ngunyah makanan. Ya, ini diantara bentuk aib-aib di dalam membaca Al-Quran. Ya, jadi Allah sudah turunkan Quran dengan tajwid, maka kita harus baca dengan tajwid. Kemudian diantaranya firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Ini surah Al-Baqarah. Ya. Orang-orang yang telah kami berikan kitab suci, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Itulah orang-orang yang beriman kepadanya. Siapa yang ingkar padanya, mereka lah adalah orang-orang yang rugi. Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Nah, maka para ulama mufassir menjelaskan tentang ayat ini yang nanti akan kita ambil kesimpulan di antaranya kenapa pentingnya belajar tajwid. Beliau mengatakan, para mufassir mengatakan, an nattabi'ahu haqqal ittiba'i bi an nuhilla halalahu wa nuharrimu haramahu wa naqra'ahu haqqa qira'atihi kama anzalahu Allah tabaraka wa ta'ala wa la nuharrifu al-kalimi an mawadhi'ihi bi ta'wili wa la ghairihi wa na'malu bi muhkamihi wa nu'minu bi mutasyabihihi. Para ulama mengatakan hendaknya mengikuti Al-Quran dengan sebenar-benarnya, dengan menghalalkan apa yang sudah Allah halalkan, dengan mengharamkan apa yang sudah Allah haramkan, membacanya dengan sebenar-benar bacaan. Ini juga diantara tafsir ayat ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran dan tidak menyimpang atau menyelewengkan perkataan dari tempatnya dengan takwil dan selainnya, mengamalkan sesuai hukumnya dan beriman dengan serupa apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Nah, ini diantara dalil kuatnya kenapa ilmu tajwid perlu kita kaji bersama. Baik. Azan dulu mungkin. Insyaallah kita lanjutkan sedikit setelah azan insyaallah ya. Subhanakallah. خلاص أذان. Azannya nanti di akhir. Azan dulu. Sebentar aja insyaallah.
طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Baik para ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah, sedikit kita melanjutkan insyaallah bagaimana urgensinya, kenapa pentingnya kita belajar ilmu tajwid. Tadi pertama ini firman Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di surah Al-Muzammil, kemudian di surah Al-Baqarah. Kemudian juga di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi juga mendeklarasikan 4 sahabat utama kalau kita pengen belajar Quran. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, khuzul Quran min arba'ah. Ambillah Al-Quran ini dari keempat sahabatku ini, yaitu Abdullah bin Mas'ud, Salim dan Mu'adz dan Ubay bin Ka'ab. Jadi
saking pentingnya belajar ilmu tajwid, saking urgensinya, sampai di kalangan para sahabat pun Nabi harus memberikan rekomendasi. Jadi nggak boleh belajar Quran ini ke siapapun. Walaupun kita tahu ada sahabat senior Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, kemudian ada Ali, kemudian ada Uthman, di antara mufassirnya Rasulullah. Tapi kenapa Rasulullah juga masih merekomendasikan orang-orang khusus kalau belajar Al-Quran, khususnya di dalam ilmu tajwid? Nah, oleh karenanya Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan tentang hadis ini, bahwa sebab Rasulullah mendeklarasikan keempat sahabat tersebut karena mereka yang paling tepat dan paling fasih di dalam pengucapan dan paling sempurna bacaannya. Walaupun memang banyak selain dari mereka ini para sahabat yang faqih, yang paham tentang ayat, tentang asbabun nuzul dan yang lainnya. Akan tetapi Rasulullah masih merekomendasikan orang-orang khusus dari para sahabatnya. Kenapa? Karena tajwid tidak boleh dipelajari dengan sembarangan. Harus kita belajar kepada orang-orang yang mutqin, yang memiliki sanadnya yang bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian di antaranya juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah mengatakan, man ahabba an yaqra al-Qur'ana ghaddan kama unzila falyaqra'ahu ala qiraati ibni ummu 'abd. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang ingin membaca Al-Quran persis sebagaimana Al-Quran itu diturunkan. Jadi kalau kita ingin baca Quran sebagaimana ayat itu baru diturunkan, yang begitu hangatnya baru sampai ini, maka kata Rasulullah, hendaklah membaca bacaannya Ibnu Ummu Abd, yaitu maksudnya adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi ini diantara urgensinya kita mempelajari ilmu tajwid, karena kita yakin setiap kaum muslimin mendambakan bacaan yang indah ketika ingin membaca Al-Quranul Karim. Maka insyaallah pelan-pelan kita akan mengkajinya dan kita akan adakan talaqi jama'i, yaitu tahsin, yang insyaallah dengan berjalannya waktu mudah-mudahan kita bisa betul-betul memahami tajwid ini baik secara teori ataupun secara praktek biiznillah ta'ala. Ini sebenarnya masih banyak ya di antara perkataan ulama belum kita sebutkan. Kemudian juga ada keutamaan mempelajari ilmu tajwid dan yang lainnya. Insyaallah kita lanjuti di pertemuan yang berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan taufiknya untuk kita semua agar menjadikan ilmu yang kita pelajari menjadi berkah insyaallah. Astagfiru minkum akhirul kalam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.